NU yang benar-benar NU ya, yang benar NU. Jadi NU itu tidak hanya sebatas pengakuan NU. NU itu harus sesuai dengan 4 idealismenya NU. Ada 4 pilar idealisme NU. Yang pertama fikrohnya, pemikirannya ala NU. Madhab salah satu dari 4 madhab. Kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, Ghazaliyah, Junaidiyah. Kemudian itu fikrohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang beneran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzahibil arba'ah. Kemudian juga secara konsep-konsep tauhidiyahnya, konsep ketuhanannya, pelajaran untuk memahami sifat-sifat ketuhanannya seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Asy'ari Al-Maturidi. Ini konsep pembelajaran secara sistematis gitu ya, konsep ilmiahnya tentang ketuhanan, di antaranya juga mengikuti beliau. Kemudian selain fikroh, kemudian juga harokah, pergerakannya juga harus seperti para ulama sepuh NU. Jangan sampai ngaku NU tapi bertolak belakang dengan kebijakan atau pola harokahnya NU. Bahkan memfitnah pola pergerakan NU. Seperti itu. Jadi banyak yang ngaku NU tapi ternyata justru memfitnah organisasi NU dan para ulama NU. Kemudian pemikiran dalam NU juga didasari dengan 4 konsep pemikiran. Yang pertama tawasud. Apa itu tawasud? Mutawasitoh. Nah, ingat gak? Pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Kemudian tawazun. Apa itu tawazun? Seimbang. Waznun, timbangan. Ya. Jadi tawazun, seimbang antara apa? Antara urusan duniawi dan ukhrawi, seimbang. Kemudian seimbang dalam menetapkan suatu hukum, suatu fatwa itu ditimbang dulu, komprehensif lah. Jadi tawazun juga bisa dikatakan komprehensif, berimbang. Tawazun itu berimbang. Ketika mencari solusi hukum maka tidak hanya menggunakan satu dalil. Kalau NU begitu. Ketika mencari solusi hukum, NU tidak hanya menggunakan satu kitab, tapi banyak kitab. Dalil Al-Quran, ayat-ayatnya apa saja dikumpulkan yang berkenaan dengan masail yang sedang dipermasalahkan. Hadis-hadisnya enggak cuma satu, banyak dikumpulkan. Kemudian dari itu jika ada kalimat-kalimat ayat ataupun hadis yang seolah-olah secara lafziyahnya kontradiktif, seolah-olah bertentangan, maka dicari tahu dengan cara apa? Asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat dipelajari. Kemudian hadisnya, asbabul wurudnya dipelajari. Kemudian nanti melihat merujuk kepada athar sahabat. Bagaimana penetapan menurut sahabat? Tafsirnya sahabat, takwilnya sahabat. Begitu. Maka itulah NU. Kemudian merujuk kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi nggak cukup hanya dengan lafad ayat Quran dan lafad hadis secara letterlek kemudian digunakan untuk beristinbat hukum, menetapkan hukum. NU tidak begitu. Jadi NU itu tawazun, berimbang. Jika ada berita juga tidak langsung mentelan, tidak. Santai kalau orang NU itu. Nggak langsung hoax dikirim begitu.
oh langsung jadi pekok begitu. Enggak. Tapi berimbang. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Berimbang. Jadi informasi-informasi ilmiah, hukmiyah itu tidak langsung ditelan mentah-mentah, tidak, tapi berimbang. Jika ternyata dalam suatu masail, masalah-masalah yang sedang diperbincangkan, yang perlu solusi hukum, ada beberapa poin tafsil itu pemerincian, maka kalau NU dikemukakan semua. Kalau begini haram, jika kasusnya demikian. Akan menjadi jaiz, jawaz, boleh jika kasusnya demikian. Ini akan menjadi sunnah jika kejadiannya demikian. Begitu. Tuh. Itu NU. Jadi komprehensif, berimbang, tawazun. Kemudian muadalah, berkeadilan, adil. Ya. Jadi tidak serta-merta menganggap dirinya itu satu sajalah yang pokoknya satu saja yang benar tuh fatwa tuh. Sedangkan kemungkinan ijtihad yang lain tidak. Jadi memahami konsep ijtihadiyah. Maka hasil ijtihad seorang ulama tidak bisa dipatahkan dengan ijtihad ulama yang lain, walaupun mungkin yang lain itu lebih benar. Itu kaidahnya dalam usul fikih begitu. Jadi bagaimana dong menghormati ijtihad yang lain, walau kita punya pilihan ijtihad yang paling mendekati kebenaran menurut kacamata ilmiah. Begitu. Jadi bersikap adil, muadalah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bersikap adil. Bahkan bersikap adil ini bukan hanya tentang sesama NU, tapi juga dengan sesama umat Islam, bahkan dengan orang non-muslim sekalipun. NU dididik untuk tetap berpegang pada keadilan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan." Sungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat adil dan berbuat baik. Kemudian Allah juga berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Jadi, jika kalian memutuskan suatu hukum di antara manusia, maka tetapkan hukum secara adil. Maka bagi orang NU, kalau salah ia salah, harus dibenahi. Kalau yang benar harus dibela, itu benar. Dalam NU seperti itu. Kemudian, jadi tadi ada beberapa dasar-dasar pemikiran fikrohnya NU. Selain tawasud, tawazun, muadalah, dan yang keempat tasammuh. Tasammuh itu toleran. Toleran. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus membawa agama yang bersih dan toleran. Toleran. Kita yang biasa Syafi'iyah sholat berdiri. Pas umroh, ada orang kalau jalan kaki bisa, ke mall bisa, naik turun hotel bisa, tapi waktunya sholat pakai kursi. Tawaf bisa, jalan kaki biasa, seger biasa, gendong anak bisa. Tapi waktunya sholat pakai kursi, duduk di kursi. Ini aja. Nah itu banyak, ya. Kita akan banyak melihat itu nanti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi seperti itu. Orangnya sehat biasa. Nanti kalau sudah duduk gitu, dia bangkit biasa, nenteng kursinya ditenteng bahkan begitu. Ya disimpan di tempat kursi biasa. Pergi kemana biasa begitu. Jalan kaki ke hotel jauh dari masjid biasa bisa. Tawaf jalan kaki bisa. Tawaf di mall juga bisa. Tapi waktunya sholat kok duduk gitu. Coba kalau orang-orang yang tidak diajarkan seperti NU
tidak diajarkan toleran. Wah, ente sehat aja masih aja duduk begitu. Jalan kaki bisa, sholat duduk begitu. Itu tidak toleran. Karena bisa saja mungkin dia bermasalah pada saat ruku dan sujudnya. Kalau jalan tidak bermasalah, tapi pada saat ruku, sujud, dan pada saat bangkit dari sujud untuk berdiri, itu yang seringkali bermasalah di dengkul, kemudian di pergelangan kaki, di pinggang, celekik, ada begitu kan? Nah, kita paham, kita toleran karena mungkin husnuzonnya kita, mungkin orang ini punya masalah jika nanti sujud ataupun bangkit dari sujud dia punya masalah. Bisa saja jalan kaki mah nggak masalah, tapi mungkin pada saat berdiri itu nanti dari sujud bermasalah. Makanya kalau jadi NU tuh jangan hanya mengaku NU, tapi malah menghina ulama NU, apalagi bikin NU garis lurus. Emang ada NU garis bengkok emang? Oh, NU nggak ada istilah NU garis lurus, garis bengkok dan sebagainya. NU ya NU satu pimpinan, hasil daripada pemilihan bersama. Gak ada NU ini sempalan, itu bukan NU, itu orang yang ngaku-ngaku NU, itu adalah pengkhianat. Itu orang yang berupaya untuk menghancurkan NU. Jangan diikuti yang seperti itu. Ikuti yang benar-benar NU, yang pemikirannya, fikrahnya, kemudian harokahnya. Ya harokah NU. Gerakannya ya gerakan NU. Jangan ngaku NU tapi gerakan bukan gerakan NU. Aneh. Kemudian ghirah. Semangatnya juga harus semangat ke NU-an. Jangan justru malah semangat menghancurkan NU. Ada orang ngaku NU tapi semangatnya tidak sama dengan semangat para ulama NU. Tidak sama semangatnya dengan para ulama-ulama yang membesarkan, yang menjaga NU. Malah justru mengkerdilkan, mencibir, mencaci maki. Itu bukan NU, bukan. Bukan NU. Yang seperti itu. Kemudian apalagi amaliyahnya, amaliyah NU bukan. Ada orang ngaku NU kalau sudah kepentok. Wahabi di tempat saya dulu, ya, di demo massa ketika bikin sekolah Ma'had Imam An-Nawawi, akhirnya sama masyarakat diusir. Mereka akhirnya ngakunya NU, datang ke tempat saya ngakunya NU. Padahal mereka menggunakan nama Imam An-Nawawi ketika saya membaca, mengajarkan kitab-kitab Imam An-Nawawi, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bertolak belakang. Bahkan mereka itu seringkali menyalah-nyalahkan fatwa-fatwa ajaran-ajaran Imam An-Nawawi. Sebetulnya akhirnya mereka minta tolong, minta dukungan, datang ke rumah saya, ngakunya ngaku NU, ngaku dari keponakan Kiai Haji Ali Yafi. Dulu kan juga salah satu tokoh NU. Ngakunya ini itu lain sebagainya. Bohong padahal. Maka hati-hati. Hati-hati. Ya. Di sini juga ada pesantren Wahabi kan di sini di Kosambi sini. Al-Ittisom. Nah, itu pesantren Wahabi. Ada juga menggunakan nama Imam Asy-Syafi'i. Ada. Ada menggunakan Imam Ibnu Hajar. Ada. Padahal Wahabi. Hati-hati ya. Hati-hati sekarang. Banyak orang yang mengelabui umat dengan menggunakan embel-embel nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi padahal Ahlul Bid'ah wal Fitnah wal Gagabah. Tapi kalau pesantrennya Mama Busyairi dilanjutkan oleh Al-Maghfurlah Mama Kiai Mamduh, itu insya Allah NU tulen lah kalau di situ. Ya. Karena ada yang lainnya yang aku NU tapi bukan NU tulen. Harokahnya beda, fikrahnya berbeda. Begitu. Ada juga yang ngaku-ngakunya Ahlus Sunnah tapi amaliyahnya bukan Ahlus Sunnah. Ada. Begitu ya. Hati-hati, jangan asal kita tertipu oleh lembaga-lembaga Wahabi atau lain sebagainya. Demikian.